Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini dua acara, satu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nomor dua hari Siddiqiyah. Masalah yang pertama, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu mukjizat Rasul yang terbesar kedua. Mukjizat yang terbesar kedua. Mukjizat pertama yang terbesar kitab suci Al-Quran. Mukjizat yang kedua yang terbesar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu di luar kemampuan akal pikir. Oleh sebab itu saya tidak akan menerangkan dari segi ilmiah. Jadi mukjizat itu untuk menguji keimanan kita, seperti tersebut dalam Al-Quran, wa ma arainaka illa fitnatal linnas. Tiada aku yang tunjukkan kepadamu Muhammad kecuali untuk menguji keimanan manusia. Kalau ditinjau dari segi ilmiah memang sulit. Contoh, Rasulullah telah menerangkan jarak antara bumi ini sampai langit 7 ditempuh dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu 7.000 tahun. Padahal perjalanan cahaya biasa saja 1 detik 300.000 kilometer. 1 detik saja. Padahal perjalanan dari bumi ini sampai langit 7 kalau ditempuh melalui kecepatan cahaya biasa membutuhkan waktu 7.000 tahun baru sampai. Bisakah diilmiahkan? Tak bisa. Kalau tidak bisa masuk akal, ya akal itu sendiri dia masukkan iman, selesai sana.
Apalagi Rasul menerangkan di langit pertama ketemu Nabiullah Adam, padahal Adam sudah wafat. Di langit kedua di langit tiga, di langit ketemu nabi-nabi yang sudah wafat semuanya. Di langit satu ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Yusuf. Di langit tiga bertemu dengan Nabi Isa. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Padahal semuanya itu sudah wafat. Sedang Nabi Muhammad masih hidup. Bagaimana pertemuan orang hidup dengan orang yang wafat? Sulit diterima oleh akal pikir. Ya akal pikir dimasukkan iman saja, selesai. Di atas langit 7 sampai kursi ada 1000 cahaya, 1000 lapis cahaya. Satu lapis cahaya perjalanan itu 500 tahun cahaya, tambah nyamut-nyamut. Dimasukkan iman saja, selesai. Itulah sebabnya di sini saya tidak akan menerangkan dari segi ilmiah, takut mukjizat kok diilmiah no. Walaupun banyak orang yang ngopas masalah Isra Mi'raj dikopas segi ilmiah supaya bisa diterima oleh akal. Saya menghormati, tapi saya tidak mengikuti. Menghormati tidak berarti mengikuti. Kalau ketika cara menerima, Muhammad itu tidak pernah dusta. Maka zabal fuadu maro'ah, tidak pernah dusta. Sesuatu yang dikatakan oleh orang yang tidak pernah dusta pasti benar, mesti benar. Oh, nggak tahu dusta, kalau nggak cocok lak dusta. Itu saja cukuplah bagi saya, nggak usah repot-repot, masuk saja. Zaman sekarang saja setelah Isra Mi'raj pengalaman disampaikan, umat Islam pecah menjadi 3 golongan. Yang satu lebih percaya, yang dipelopori oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, tambah yakin imannya. Yang kedua ragu-ragu, ya apa ora. Ragu-ragu antara ya, antara tidak. Yang kedua. Yang ketiga murtad, keluar dari Islam, tidak percaya Muhammad itu Nabi. Omongannya ngedabus. Itu. Tapi saya percaya karena tidak pernah dusta. Lawannya sendiri menjadi saksi tidak pernah dusta. Apa yang tidak pernah dusta itu diucapkan tidak bohong, mesti benar. Oleh sebab itu saya yakin masuk saja iman. Sampai percaya, ayo
atau ragu-ragu, hati-hati yang murtad itu. Yakin itu mukjizat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Memang ada yang menerangkan secara ilmiah kalau tinggi atau semut poso kene ngremet mlaku nang Mekah kapan tekane, tapi nek mlebu slempit nang terus wong liya kok kaji mrono nduk kono dibuka ana dadi semut poso nduk Mekah. Gampangane direko-reko ngoten niku. Kula mboten wani ngoten niku. Tidak berani saya. Mukjizat tetap mukjizat. Sudah cukup ini kemauan ini keterangan lah. Sekarang menerangkan Siddiqiyah. Siddiqiyah ini mempunyai ciri khas. Ciri khas Siddiqiyah itu S3. S1 silaturahmi. S2 santun. S3 sedekah seperti tadi yang sudah dikerjakan itu. Itu ciri khasnya. Dan pada malam ini saya akan menerangkan S1 saja. Mungkin waktunya tidak nututi nek sampai S3. S1 saja. Silaturahmi. Akan tetapi akan saya terangkan versi Siddiqiyah. Silaturahmi menurut paham Siddiqiyah. Saya ulangi. Silaturahim menurut paham Siddiqiyah. Jangan diukur menurut paham lainnya Siddiqiyah. Saya ulangi lagi sampai ping 3 sampean. Silaturahim menurut paham Siddiqiyah. Apakah silaturahim itu menurut Siddiqiyah? Kan terdiri dari 2 kalimat. 1 kalimat sila, 2 kalimat rahim. Maksudnya sila persambungan, rahim kasih sayang. Jadi silaturahmi itu suatu metode, suatu kaifiyah, suatu cara, suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk keabadian manusia di dunia, untuk kehulutan, keabadian, kelestarian di dunia ini. Kalau tidak ada sila dan rahim, musnah sudah, tidak ada manusia. Mungkin belum paham, saya terangkan. Di dunia ini manusia terdiri dari
laki-laki dan perempuan. Seandainya di dunia ini yang adanya laki-laki saja tanpa perempuan, musnah sudah, tidak ada manusia. Seandainya perempuan semuanya, tidak ada laki-laki, sudah musnah, tidak ada manusia. Tidak ada perkembangan. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi tidak sila, tidak berhubungan, musnah. Ada laki-laki, ada perempuan, dan juga berhubungan, tapi tidak ada rahim, musnah. Lahir dikites. Jadi silaturahim itu sistem, metode, kaifiyah, cara untuk kelanggengannya, keabadiannya, kehulutannya, kelestariannya manusia yang ada di dunia. Ini versi ketiga. Manusia yang akan datang, sambungan manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungan silahnya manusia yang dahulu. Manusia dahulu sekarang yang akan datang, ini umat yang satu. Kanan nasu ummatan wahidata, dalam surat Baqarah. Kanan nasu ummatan wahida, manusia itu umat yang satu. Kalau tidak ada manusia dulu, tidak ada manusia sekarang. Kalau tidak ada manusia, tidak ada manusia yang akan datang. Oleh sebab itu, setelah lahir diperintah silaturahmi. Sila itu bersambung. Tempat untuk nyambungnya namanya rahim. Rahim itu letaknya di perutnya kaum ibu. Rahim disambung di situ. Semua apa itu para calon rasul, calon nabi dan sebagainya, semuanya disambung di tempat yang dinamakan rahim. Oleh sebab itu waktu lahir diperintah silaturahim. Sila sambung, rahim kasih sayang. Silaturahim kepada siapa? Silaturahim kepada orang-orang yang dahulu. Silaturahim kepada orang-orang sezaman dengan kita. Silaturahim kepada orang-orang yang akan datang. Sampai durung lahir ya harus silaturahim. Silaturahim kepada manusia yang akan datang, silaturahim kepada manusia sekarang ini, silaturahim kepada manusia yang dahulu. Jadi meliputi bagaimana silaturahim kepada orang yang dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak syukur kepada sesama manusia, tidak syukur kepada Allah. Jadi kita wajib syukur kepada manusia yang dahulu dan syukur kepada sama manusia sezaman kita ini.
syukur kepada manusia yang akan datang. Karena syukur itu rahasia 3 titik. Korupsi kalau di atasnya ada 3 titik, namanya syukur syakaro, telah bersyukur. Tapi kalau titik 3 itu hilang, bunyinya sakaro, telah teler, mendem, kena narkoba. Syakaro, telah syukur. Tapi ini hilang titik telu ini, sakaro, maknanya mendem. Sakaro. Kalau dibaca dari belakang, rakasa rekoso, maknanya jungkir, terbalik. Titik 3 itu 1, syukur kepada orang yang dahulu. 3, 2, syukur kepada orang sekarang ini. Titik 3, syukur kepada orang yang akan datang. Bagaimana syukur pada orang yang dahulu? Peninggalan orang yang dahulu yang baik kita lestarikan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu namanya syukur kepada orang-orang yang dahulu. Peninggalannya, contoh-contoh baiknya, itulah kita contoh. Yang bermanfaat, kita kembangkan manfaatnya. Yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Yang kurang baik, kita perbaiki. Itu namanya silaturahmi kepada orang-orang yang dahulu. Budaya yang baik kita lestarikan. Budaya yang tidak baik, misalnya korupsi, khianat, ojo ditiru. Itu silaturahim kepada orang-orang yang dahulu. Silaturahim kepada orang-orang sekarang ini, sezaman hidup dengan kita, harus hormat menghormati, toleransi, bantu membantu, tolong menolong, nasihat menasehati, ingat mengingatkan, jaga menjaga. Itu namanya silaturahmi kepada orang sezaman zaman kita. Silaturahmi kepada orang yang akan datang sekarang ini harus kita persiapkan sesuatu yang baik untuk generasi yang akan datang. Meninggalkan contoh-contoh yang baik. Jangan meninggalkan contoh yang buruk. Jangan meninggalkan kekufuran, kezaliman, pengkhianatan, perusakan. Itu jangan. Jadi kita persiapkan untuk generasi yang akan datang. Niku namanya syukur kepada manusia yang akan datang. Jangan dihabiskan sekarang ini. Alas-alas gintekno. Generasi yang akan datang ini apa nopo? Namanya syukur kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran surat Muhammad, orang yang tidak silaturahim, laknatullah. Dalam surat Muhammad,
Bahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina lahum la'anahumullahu wa amma absarahum. Dalam surat Muhammad, orang yang tidak mau silaturahim laknatullah, dilaknati oleh Allah, hatinya dibutakan, hatinya dibutakan, hatinya ditulikan oleh Allah, hatinya yang tuli. Itu kalau tidak silaturahim. Itulah sebabnya kita lahir diperintah silaturahim, diperintah hubungan antar rumah, hubungan antar desa, silaturahim antar kecamatan, silaturahim antar kabupaten, silaturahim antar provinsi, silaturahim antar negara. Jadi sampai PBB itu pun silaturahim. Jadi tidak kecil, tidak sempit. Hubungan antara manusia dengan manusia. Sila itu hubungan artinya ya. Sila. Hubungan antara manusia dengan manusia itu macam-macam penghubungnya. Kalau antara manusia hablum minan nas, hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dihubungkan dengan material. Butuh gula, butuh kopi, butuh pakaian, butuh semen, butuh kaspal. Itu namanya hubungan antara manusia dengan manusia dihubungkan dengan material. Istilah sekarang ini itu kalau dalam Al-Quran dinamakan ma'ash, dan istilah sekarang ini dinamakan ekonomi, dari bahasa Yunani aikos dan nomos. Ekonomi. Kalau hubungan silah antara manusia dengan manusia yang dihubungkan dengan moral, hormat menghormati, maaf memaafkan, tolong menolong, harga menghargai, itu moral. Istilah sekarang ini dinamakan sosial. Kalau hubungan dihubungkan dengan material namanya ekonomi. Kalau yang menghubungkan moral dinamakan sosial. Kalau yang menghubungkan dua penghubung dihubungkan dengan material dan dihubungkan dengan moral, tapi yang menonjol itu material bukan moralnya, namanya ekonomi sosial. Tapi kalau yang menonjol moralnya, materialnya tidak begitu dominan, namanya sosial ekonomi. Istilah mawon loh, istilah keren ada. Jadi ada, kalau hubungan antara manusia dengan manusia semata-mata material, tidak ada sosial sama sekali,
namanya ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis. Dan ekonomi kapitalis itu mempunyai ciri khas, mempunyai tabiatnya 3. Dalam surat Humazah tabiatnya. Nomor 1 tabiatnya jama' amalan. Nomor 2 wa'addada. Nomor 3 yaksabu annama lahu akhlada. Itu tabiatnya ekonomi kapitalis. Karakter pertama jama' amalan. Jamaah maknanya mengumpulkan malan harta benda. Istilah modern sekarang ini konsentrasi kapital. Konsentrasi kapital itu jama' amalan. Mengumpulkan kok benda-benda makan itu sampai ribuan gudang jama' amalan. Tabiat yang kedua wa'addadahu. Wa'addadahu artinya menghitung-hitung yang material yang kumpul itu. Wa'addadah, dihitung jumlahnya material yang kumpul, dihitung nilainya, dihitung keluarnya, dihitung keuntungannya, dihitung kerugiannya, dihitung kapan dikeluarkan dan dihitung kapan ditahan dan sebagainya. Niku namanya wa'addadah. Ini karakter yang kedua. Istilah sekarang rasionalisasi. Sehingga timbul sekolahan perekonomian, perbankan, semuanya itu sangka wa'addadah. Niku tabiat yang kedua. Yang ketiga yahsabu annama lahu akhlada. Istilah sekarang ini monopoli adalah monopoli. Kepingin hidup langgeng dhewe, enak dhewe, waras dhewe, pinter dhewe, kuwasa dhewe niku akhlada. Urip dhewe gak wani nang dunya. Men wani urip ijen gak wani goyar ku gak ora wangi. Merono gak petuk menungsa, rono petuk gudel ya gak wani. Malah mati pisan. Niku karakter kapitalis ekonomi kapitalis ngoten niku. Konsentrasi kapital jama' amalan wa'addad. Jama' amalan konsentrasi kapital, wa'addad rasionalisasi, yahsabu annama lahu akhlada monopoli. Kalau 3 tabiat menunggal mutlak itu adalah ekonomi kapitalis. Kalau yang menunggal sosial niku ekonomi pro rakyat. Pro rakyat. Dan ekonomi kapitalis itu nek nekel uang lekek-lekek. Untung sebanyak-banyaknya, kerugian tidak ada. Kalau sekarang umum ganti rugi
gak ganti batika, gak ganti untung, ganti rugi. Karakter tiga ini dilarang, kalah, jangan begitu. Layum badan nabil khutama. Kalau diterus-teruskan kamu akan dimasukkan neraka khutama. Kama adraka ma khutama. Tahukah kamu apa neraka khutama itu? Neraka khutama itu narullahil muqaddatul lati tattali'u alal afidah. Neraka khutama itu narullah, genine Allah, apinya Allah. Narullah allati tattali'u alal afidah, yang bulat-bulat di hati, panas hati, panas. Ndelok kono mewah, tungsun ndelok kene reot, panas hati ini, panas tok. Dan sekarang ini apa ekonomi kapitalis, apa ekonomi sosialis, apa sosial ekonomi, sampai nilai piyambak, nilai sendiri-sendiri. Jadi istilah dua itu mencakup sila dan rahim. Misalnya ada sila, lanang wedok berhubungan, ada sila, tapi rahim tidak ada manusia. Karena dalam Al-Quran sudah disila jadi manusia dalam kandungan, akan melahirkan saja. Al-Quran menerangkan wahnan ala wahnin hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil susah di atas kesusahan, wahnan ala wahnin. Dalam surat Al-Aqaf diterangkan, dalam surat Al-Hamadhu kurhan wa wadu'aduhu kurhan. Nalika hamil ya payah, nalika ngelahirna lebih payah lagi. Air tumpah, darah semburat, perasaan gaduh, lesan merintih-rintih. Mohon selamat kepada Allah. Darah semburat nalika lahirin kita, lahir cuar loh, kok hati ibu ini kok rahim jajal. Upama ndak ada rahim, lahir cuar, ini yang marahi loro tak ditetes mati. Ada manusia. Seandainya ibu-ibu yang melahirkan ki semua lahir dicetes, dicetes gak ana manungsa. Tapi kena rahim, kasih sayang, masih nangis saja pun jadi obat sang ibu. Ya, itu sebabnya saya cantumkan dalam kesanggupan bakti kepada bapak dan ibu. Karena itu jalan kita datang ke dunia ini. Hidupmu mesti hidupmu walaupun bun kampung. Ibumu tetap ibumu walaupun orang kampung. Kadang-kadang kalau sudah dari kampung dengan biaya banyak, dijualkan tanah, sudah sekolah di kota, sudah mahasiswa, sudah modern, lengkok kota. Delok mae mobrot isin. Iku anak durhaka.
ibumu tetap ibumu, walaupun orang kampung harus dihormati. Begitu payahnya waktu hamil. Miring gak enak, melumah ndak enak, mengkurep gak wani. Pating jeblos. Lu kok lahir kok orang sing wani, berani dengan orang tuanya. Laknatullah, laknatullah. Iya ya. Makanya saya jadikan silaturahmi itu ciri khas yang pertama. Karena silaturahmi itu sistem, kaifiyah, cara, metode untuk melestarikan keberadaan manusia yang ada di dunia. Kalau tidak ada sistem silaturahim, tak ada manusia. Sudah lama hapus, tidak ada manusia yang ada di dunia. Kalau dunia tidak ada manusia, dunia kehilangan fungsi. Untuk apa dunia tanpa ada manusia? Untuk apa? Namanya dunia suwung. Misalnya rumah gedung susun 10 lengkap, ada TV-nya, ada kamar mandinya, macam-macam lengkap, tapi manusia tidak ada. Misalnya kula nuwun tidak ada orangnya, namanya rumah kosong, walaupun dalamnya itu macam-macam isinya, karena tidak berfungsi. Begitu pula alam semesta ini, kalau tidak ada manusia, untuk apa alam ini? Kan kambing tidak bisa manfaatkan emas, manfaatkan perak dan sebagainya, kan tidak bisa. Yang bisa kan manusia. Jadi tidak berfungsi. Dunia kehilangan fungsi kalau tidak ada manusia. Begitu hebatnya silaturahim ini, sangat hebat. Belum sampai kasih sayang, belum sampai ngopas sodako. Sodako lebih hebat lagi. As-sodakatu syai'un azibun, as-sodakatu syai'un azibun, was-sodakatu syai'un ajibun. Begitu Rasul sampai. Untuk itu maka ciri khas seorang siddiqah harus silaturahim. Jangan meninggalkan silaturahim. Silaturahim itu kepada orang dahulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang. Jadi luas ini menurut versi siddiqiyah. Siddiqiyah ini kan torekot. Torekot bagian dari tasawuf, bagian dari tasawuf. Tasawuf madhab rasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bilibasi sufi tajidu khilawatal iman fi qulubikum. Alaikum, wajib kamu semua bilibasi sufi, harus memakai tasawuf, bukan pakaian lahir. Bilibasi sufi, harus
berpakaian tasawuf. Tajidu, kamu akan menemukan khilawatal iman, manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hatimu. Jadi kalau kita tidak paham tasawuf, tidak akan merasakan manisnya iman, itu tidak akan merasakan di dalam hati kita kalau tidak bertasawuf. Dan tarekat ini bagian dari ilmu tasawuf. Kalau tidak bertasawuf, gupuan, kagetan, heranan, latah. Kalau tidak tasawuf. Kalau tasawuf, bagaimanapun besarnya cobaan bagi wong tasawuf biasa. Tapi emang gak orang tasawuf kaget, dikritik kaget. Kalau orang tasawuf tidak kaget, karena semua itu kembali kepada rasa. Apa yang kita hadapi seluruh dunia ini mesti kembali kepada hati kita. Kalau tidak jadi susah, ya jadi gembira. Hanya itu saja. Bunga, susah, prihatin, itu saja. Hanya dua itu. Itu bahkan rasa hati. Rasa. Kalau susah datang ke dalam hati, gembira ngelencer, metu. Kalau gembira datang, susah pergi. Silih berganti mertamu di hati kita. Hati ini tuan rumah, tamunya gembira dan susah. Kalau sampai ketemuan gembira dan susah, si hati ditawan oleh gembira dan susah, celakalah. Misalnya kegembiraan datang di hati ini, hati dikuasai oleh kegembiraan, timbul sombong, kementus, kemelete, kemereter, seakan-akan sak ndukure manungsa dadi lawa. Itu kalau hati dikuasai kegembiraan, bangga. Tapi kalau hati itu dikuasai oleh kesusahan, prihatin, putus asa, gelap mata, putus asa dari rahmat Allah. Jadi gembira dan susah itu mempunyai kedudukan yang sama. Kalau sampai tidak bisa dikuasai, gembira bisa jadi kufur, susah bisa jadi kufur. Tapi bagi orang tasawuf, kalau datang gembira, silakan tuan duduk di kursi syukur. Kalau datang tamu susah, silakan tuan susah duduk di kursi sabar. Selesai. Syukur sabar itu manunggal namanya yakin. Menurut hadis begitu. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un, di dalam surat Al-A'raf. Baca sendiri. Wa balawnahum, dan kami menguji mereka, bil hasanati, saya uji dengan hasanat, wassayyi'ati, dan kami uji dengan sayyi'at. Kami uji dengan kebaikan, kami uji dengan keburukan. Ta'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada tuntunan Allah. Jadi hasanat ujian
Sayyiat ya ujian, baik ujian, buruk ujian, mati ujian, hidup ujian, gembira ujian, susah ujian, menang ujian, kalah ya ujian. Akeh duwe ujian, gak dodo ya ujian. Bodo-bodo ujian ini milih akeh duwe. Mesti sama milih ngoten. Itu ujian. Orang pilihan ini sudah sebelumnya sudah dimaklumi, kalau tidak menang mesti kalah, kalau tidak kalah mesti menang, kalau menang ya bangga, senang dan sebagainya, kalau kalah ya kecewa. Enten mawon sing legowo lah omongan legowo iku entek pirang-pirang aja no. Ngomong kosong legowo kok jero ati kok diomongno. Buktine ae legowo ta apa ora. Lah sik ukir-ukir, oh ya iku gak legowo ngoten. Enten iku wis biaya berapa miliar, berapa triliun, kalah mesti kecewa. Tapi ini ku ujian adalah ujian, dan si menang ya ujian. Mak si menang itu ditagih ya kita ujiannya akeh. Kongkon mujudnya janjine, tapi sing kalah janji apa wong kalah kok. Jadi menang ujian, kalah ya ujian, hidup ujian, mati niku ujian. Dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji kamu. Menguji kamu. Kalau mati ujian pisah, kalau hidup ujian kumpul, ujian bertemu, bertemu anak, bertemu istri, bertemu kawan, bertemu guru dan sebagainya. Bertemu harta benda, bertemu montore, niku nek namine ujian. Tapi nek ujian mati, ujian pisah, si mata bisa dengan penglihatan, telinga bisa dengan pendengaran, hidung bisa dengan penciuman, lisan bisa dengan perkataan, pikiran bisa dengan otak, perasaan bisa dengan hati. Jadi bisa dengan anak, bisa dengan bojo dan sebagainya. Bisa. Itu ujian mati. Hidup ujian bertemu, cuma ujian toh. Silakan, mati itu biasa kok, okay? Proses pokoknya tidak bisa dengan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang paling bahaya. Kalau sampai roh pisah dengan jasmani, kemudian roh pisah dengan la ilaha illallah, tebusan masak jagat tak diterima. Dalam Al-Quran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzaban wala wiftada. Ujian mati bisa, mata bisa dengan fungsinya,
Ada mata, tidak ada fungsinya. Ada telinga, tidak ada fungsinya. Ada hidup, tidak ada fungsinya. Ada otak, tidak ada fungsinya. Ada hati, tidak ada fungsinya. Diringkes mawon, ada dan tidak ada. Ringkes nih. Pun wafat, belum dikubur, dia umumnya sudah tidak ada. Iku sapa iku? Gak ono kelontongan. Wadah tok. Bae. Sing gak ono dia, sing gak ono ya gaib. Jadi yang kita cintai itu yang gaib. Anak mati, istri mati, nangis gelulu-gelulu. Yang sampai tangis itu apa? Kan sing gak ono sih. Lah nek sing dicintai ku jasmani ku aja le dikubur. Disimpan saja dalam kamar. Malah nek wis gak ono niku wau. Wis gak ono hidupe malah diperintah singkrekno nang kuburan lebokno manang. Jare cinta ya kok diwengkrekno. Kok gak ono ngoten sing melo. Grudu diantar. Antar grudu. Wah, ngomongno dipuji-puji semua balik nguli manik ijenan. Omahe ditinggal, bojone ditinggal. Biar mata pisah dengan mata, mboten napa-napa. Mata pisah dengan pendengar, apa-apa. Asal tidak bisa dengan la ilaha illallah. Kalau tak minum disik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai takut mati. Takut apa ora? Takut salah, takut salah. Orang sebab takut mati itu ada 6 macam. Ada takut mati karena mempunyai keyakinan di mati itu ada 1000 kali loro. Sehingga hakikatnya takut sakit, tidak takut mati. Seandainya tidak ada sakit yang tumpuk-tumpuk ribuan, mungkin tidak takut mati. Hakikatnya takut sakit. Rasulullah bersabda, "An-naum akhul mauti." Turu itu saudaranya mati. Turu itu saudaranya mati. Saudara kandung karo mati. An-naum akhul mauti. Seandainya orang-orang itu nggak ngerasa no tidur, gak tahu, mungkin takut dengan tidur. Kenapa tidur gak sopo? Dulure mati. Harus dipahami. Ada lagi, kalau nanti saya mati, siapa yang menikmati montorku? Sapa bojoku ayu nganti pek uang. Mati. Iku namanya ndak takut mati,
takut kehilangan nikmat. Dikira setelah mati tidak ada nikmat lagi. Seandainya tahu nikmatnya iman, Masya Allah, tak ada bandingannya. Seandainya tahu nikmatnya la ilaha illallah. Kalau memang takut mati karena sakit, mesti ono obati loh, ono obati kok. Mana obati wong mati? Dokter dhewe ya mati kok. Mati itu rahmat besar. Bayangkan kalau tidak ada mati piye? Gak cukup ndono iki. Gak cukup. Wong akeh sing mati ae ya gak cukup kok dunia iki. Apa sih gak sing mari gak cukup? Sing mari gak cukup kok rakus. Mestinya cukup wong 1 juta diempok wong situ. Rakus. Kalau nafsu rakus itu seluruh Jawa Timur itu berikan kepada orang yang rakus 1 kurang. Kalau bisa dunia diuntal ke wong rakus. Iku raku. Betara kala dalam kewayangan betara kala niku wong rakus. Betara iku penguasa, kala iku waktu pumpung kuwasa. Dosa muka, dosa iku 10, muka iku ndas. Ndase 10, motone 20, cangkeme 10. Siji cangkem dhewe senengane. Ada 1 cangkem niki menune hutan. Ada 1 mulut menune yu embong kaspalan. Orang yang rakus itu ketika bangun dari tidur lain kok idanya. Biar ngoten makan siapa nanti ngaten. Bukan makan apa, makan siapa. Itu orang rakus. Oleh sebab itu Bhinneka Tunggal Ika wajib. Bhinneka Tunggal Ika wajib. Kalau Bhinneka Tunggal elektronika haram. Elektronik haram. Yang diekakan itu apanya? Bhinneka Tunggal Ika. Yang diekakan itu apa binekanya? Mustahil. Bineka kok ditunggal? Mustahil. Diri kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Menurut hadis, mata lain dengan hidung, hidung lain dengan mulut, mulut lain dengan leher. Apa diekakan? Apa mata disamakan dengan kaki? Tidak bisa. Yang diekakan itu kekuatannya, fungsinya, semuanya untuk menjadi satu. Bukan binekanya, tapi kekuatannya. Tiap-tiap bineka ada kekuatan. Nah, itu yang disatukan. Jangan hanya ikut semboyan aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Bersatu itu relatif. Ada bersatu baik kalau yang dituju baik. Tapi bersatu itu jelek kalau yang dituju jelek. Saiki umpamanya
Mari kita bersatu korupsi. Betul niku. Alah, korupsi jamaah. Jadi harus semuanya itu menuju kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin hikmah yang terbesar tidak ada bandingannya. Mau tidak hikmah yang terbesar? Kalau mau tempatnya di kesulitan. Ini nas Quran ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Seandainya kita ini bisa lepas dari kesulitan mutlak, mestinya para nabi yang tidak sulit itu, karena itu kekasih Allah. Tapi nabi itu dasarnya menghadapi kesulitan adalah nabi. Asyadul bala al-anbiya. Sabda Rasul. Dasarnya menghadapi ujian yang sulit adalah para nabi. Kalau kita ini cuma seberapa, gak usah debune. Oleh sebab itu, kalau warga Sidika jauh-jauh lapor kepada saya, Pak Yai ya nopo sulit kalau dengar dakwah tengkir niku ngaten direntangi ngaten ya napa saged lancar mboten sulit kula mboten ndongaaken. Gak ono kesulitan, gak ono perjuangan. Bandingane kok. Jadi harus ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Itu yang diajarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sopan dalam kemenangan, ulet dalam perjuangan. Harus ulet dalam perjuangan. Ditendang tidak tumbang, ditindis tidak ambles, dimatikan malah hidup, dikuruskan malah gemuk. Iku ulet dalam mangan. Udanan ono udan tidak hujanan, ono panas ora kepanasan nduk jero omah. Jadi ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Ingatlah silaturahim, 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 sistem untuk kelestarian manusia. Oleh sebab itu saya pakai untuk ciri khas Sidika supaya lestari Torekot Sidika, lestari organisasi semuanya di lingkungan Sidika. Cukup ngoten mawon nggih. Ngoten. Niki kula donganane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Al-Balakang kama ya Rasulullah. Allahumma zidna wala tanqusna. Allahumma zidna wala tanqusna. Allahumma zidna wala tanqusna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma a'tina wala tuharrimna. Allahumma a'tina wala tuharrimna. Allahumma a'tina wala tuharrimna. Allahumma asirna wala tu'assir alaina. Allahumma asirna wala tu'assir alaina. Allahumma asirna
wa la tu'assir alaina. Allahumma ardina wardu anna. Allahumma ardina wardu anna. Allahumma ardina wardu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.